Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait hari ini, yaitu hasil sanggah P3K guru diprotes honorer, pejabat Kemdikbudristek keluarkan pernyataan tegas. Di sini teman-teman ya, informasi ini dilansir pada hari ini Selasa 2 November pukul 8.44 waktu Indonesia Barat melalui salah satu media elektronik yang kredibel yaitu jpnn.com. Di sini dikatakan bahwa hasil sanggah P3K guru tahap 1 mendapatkan protes dari honorer kategori 2 maupun non K2. Ya, di sini ada protes ya hasil sanggah P3K guru tahap 1. Mereka mengatakan bahwa ada permainan data dalam penentuan kelulusan tersebut. Nah, di sini langsung ditanggapi serius oleh Sekretaris Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemdikbudristek, Ibu Nunuk Suryani. Nah, di sini beliau selaku Sekretaris Ditjen GTK Kemdikbudristek Ibu Nunuk Suryani mempersilahkan untuk melayangkan protes Kemdikbudristek dan Panselnas akan menjawabnya dengan data dan fakta. Luar biasa sekali ya. Jadi bagi teman-teman guru honorer ya yang ingin protes itu, Kemdikbudristek dan Panselnas itu mempersilahkan, dan insya Allah Kemdikbudristek dan Panselnas itu akan menjawab dengan data yang kredibel seperti itu teman-teman ya. Di sini dikatakan bahwa silakan saja bagi guru honorer yang tidak puas dengan hasil untuk diprotes. Itu hak mereka, kata Ibu Nunuk kepada jpnn.com hari Selasa tanggal 2 bulan 11 2021. Di sini beliau menegaskan hasil kelulusan P3K guru tahap 1 itu sifatnya sudah final karena berdasarkan perhitungan kelulusan sesuai Kepmenpan RB 1127 tahun 2021 dan Kepmenpan RB 129 tahun 2021 dan Kepmenpan RB tahun 2022. Nah, apabila terjadi perubahan saat hasil sanggah itu semata karena ada sanggahan dan kemudian disinkronkan dengan data. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan saat hasil sanggah. Tadinya lulus, sekarang tidak lulus. Itu ada penyebabnya teman-teman ya. Itu karena ada sanggahan dan kemudian disinkronkan dengan data. Seperti itu ya maksud dari Sekditjen GTK Kemdikbud Ibu Nunuk Suryani. Di sini kalau buktinya kuat maka Panselnas itu akan menghitung kembali nilainya. Makanya ada perubahan nilai prasangga dan hasil prasangga meski tidak menyeluruh ke seluruh peserta terangnya. Nah, di sini ya. Nah, misalkan teman-teman memiliki fakta dan bukti yang menyebabkan teman-teman tidak lulus dan harusnya lulus, maka di sini dikatakan bahwa kalau buktinya kuat, maka Panselnas bisa menghitung kembali, maka Panselnas menghitung kembali nilainya. Makanya ada perubahan meski nilai prasangka dan hasil prasangga, hasil sanggah meski tidak menyeluruh ke seluruh peserta terangnya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Beliau memastikan tidak ada manipulasi data dalam penetapan kelulusan P3K guru tahap 1 karena semuanya bekerja dengan sistem ya di sini ya. Jadi memang untuk penentuan kelulusan hasil sanggah atau pengumuman final untuk P3K guru ini dipastikan tidak ada manipulasi data teman-teman ya. Karena kenapa? Penetapan kelulusan P3K guru tahap 1 itu semua bekerja by system. Nah, saya ulangi, itu bekerja semuanya dengan sistem yang canggih atau sistem yang akurat teman-teman ya, sehingga tidak mungkin ada permainan atau manipulasi data. Nah, di sini Ibu Nunuk menghimbau agar guru honorer yang dinyatakan tidak lulus P3K tahap 1 itu fokus pada seleksi kedua. Masih ada waktu untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Nah, jadi bagi teman-teman ya, saran dari Ibu Sekditjen kepada teman-teman tidak lulus P3K tahap 1 itu sebaiknya mulai dari sekarang itu teman-teman fokus pada seleksi tahap kedua karena masih ada waktu untuk mendapatkan nilai yang the best atau nilai yang terbaik. Sedangkan bagi yang sudah mengikuti tes tahap 1, materinya di tahap kedua kira-kira seperti itu. Jadi bisa mengingat kembali pokok-pokok materinya kemudian dipelajari. Nah, ini sudah ada bocoran ya, ada bocoran dari Kemendikbud bahwa untuk soal di tahap kedua nanti itu tidak jauh berbeda dengan soal yang ada di tahap yang pertama. Seperti itu teman-teman ya. Di sini sebelumnya sejumlah guru honorer K2 dan non K2 itu protes karena saat prasangga dinyatakan
dinyatakan lulus. Namun saat hasil sanggah dinyatakan tidak lulus. Nah, di sini dikatakan bahwa mereka tersingkir karena adanya afirmasi tambahan untuk honorer K2 yang sebelumnya belum diterima pada peserta tes yang terdata di BKN. Nah, itulah penyebabnya teman-teman, sehingga tadinya lulus sehingga tidak menjadi lulus. Itu karena memang baru masuknya data afirmasi tambahan untuk honorer guru honorer ya, termasuk honorer K2 yang sebelumnya belum diterima para peserta yang tes yang terdata di BKN. Dan kalau misalkan ada manipulasi data, itu admin sependapat dengan Kemendikbudristek ya, bahwa sangat sulit untuk ada permainan atau istilahnya manipulasi data, karena dalam penetapan kelulusan P3K guru tahap 1 karena semuanya bekerja dengan sistem teman-teman ya, semuanya bekerja dengan by system. Nah, sebagai kesimpulan pada video kali ini, admin ingin mengatakan bahwa bagi teman-teman yang ingin melakukan protes itu bisa saja, karena itu adalah merupakan hak teman-teman. Bagi teman-teman guru honorer tidak puas, dan di sini dijawab langsung oleh Kemdikbudristek dan Panselnas bahwa pihak mereka itu siap menjawab dengan data dan fakta seperti itu. Kemudian kesimpulan kedua adalah bahwa hasil kelulusan P3K guru tahap 1 itu sifatnya sudah final karena berdasarkan Kepmenpan maupun Parmenpan RB 2021 dan 2022 ya, seperti ini. Ada juga Kepmenpan RB 1169 seperti itu. Nah, di sini kenapa bisa terjadi perubahan saat hasil sanggah? Itu penyebabnya dari Kemendikbudristek itu mengatakan bahwa karena ada sanggahan dan kemudian disinkronkan dengan data. Itu kesimpulan yang ketiga. Seperti itu ya. Jadi kalau buktinya kuat, maka Panselnas menghitung kembali nilainya, makanya ada perubahan nilai prasangga dan hasil sanggah meski tidak menyeluruh ke seluruh peserta, terangnya seperti itu ya. Jadi memang kalau misalkan ada perubahan hasil sanggah itu semata-mata karena memang itu ada sanggahan dan kemudian itu disinkronkan dengan data teman-teman ya, seperti itu. Kemudian Kemendikbudristek juga itu menjamin bahwa tidak ada manipulasi data dalam penetapan kelulusan P3K guru tahap 1 karena semuanya bekerja dengan sistem seperti itu. Nah, di sini kesimpulan berikutnya yang harus teman-teman pahami bahwa Ibu Nunuk mengimbau agar guru honorer yang dinyatakan tidak lulus itu sebaiknya fokus saja ke seleksi yang kedua, masih ada waktu. Kemudian di sini ada bocoran yang luar biasa dari Kemendikbud bahwa terutama dari Ibu Nunuk ya, bagi yang sudah mengikuti tes P3K tahap 1 materinya di tahap kedua kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman ini tunggu apalagi, ini kesempatan terbaik teman-teman untuk lolos nantinya di tahap yang kedua, karena di sini sudah dikatakan bahwa materinya untuk tahap 2 itu hampir mirip dengan materi tahap 1 seperti itu. Jadi teman-teman bisa mengingat kembali apa-apa pokok-pokok materi, kemudian itu teman-teman pastikan untuk dipelajari. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini meski tersingkir karena adanya afirmasi tambahan untuk honorer K2 sebelumnya belum terima para peserta tes yang terdata di BKN. Nah, seperti itu teman-teman ya, informasi terbaru dari Kemendikbudristek ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.